baju baru rapi ditata, baru dibeli dari Iran. Sungai bersih idaman kota, ayo dijaga dari pencemaran. Shalom, kita masuk pada renungan malam kita dengan judul Dari Gua Singa ke Gua Malaikat bagian 2. Topiknya adalah di Gua Singa. Baca Daniel 6 ayat 11 sampai 23. Apakah yang dikatakan raja kepada Daniel yang mengungkapkan betapa kuatnya kesaksian Daniel yang setia kepada Allah? Para konspirator segera mendapati Daniel berdoa, yaitu melakukan persis apa yang dilarang oleh dekret itu. Dan ketika mereka membawa tuduhan ke hadapan raja, mereka menyebut Daniel dengan cara yang merendahkan. Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda. Baca Daniel 6 ayat 13. Di mata mereka, salah satu pejabat utama kerajaan, favorit raja, tidak lebih dari seorang tawanan. Selain itu, mereka mengadukan Daniel melawan raja dengan mengatakan bahwa Daniel tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Sekarang raja menyadari bahwa ia telah terperangkap dengan menandatangani keputusan tersebut. Kitab Daniel mengatakan bahwa ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk. Daniel 6 ayat 14. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan nabi dari hukuman yang ditentukan. Hukum Media dan Persia yang tidak dapat dibatalkan harus diterapkan pada surat itu. Jadi, raja dengan enggan mengeluarkan perintah untuk melemparkan Daniel ke gua singa. Tetapi dengan melakukan hal itu, Darius mengungkapkan harapan yang berkilauan, yang kedengarannya seperti doa. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Daniel 6 ayat 16. Ayat Alkitab tidak mengatakan apa yang dilakukan Daniel di antara singa-singa, tetapi orang dapat berasumsi bahwa dia sedang berdoa. Dan Allah menghormati iman Daniel dengan mengirim malaikatnya untuk melindunginya. Di pagi hari, Daniel tetap tidak terluka dan siap untuk melanjutkan kegiatannya di pemerintahan. Mengomentari episode ini, Ellen G. White mengatakan, Allah tidak mencegah orang-orang yang memusuhi Daniel untuk melemparkannya ke dalam gua singa. Ia membiarkan malaikat-malaikat jahat dan orang-orang jahat bertindak begitu jauh untuk melaksanakan maksud mereka. Tetapi supaya ia dapat menjadikan kelepasan hambanya lebih mencolok dan kekalahan musuh kebenaran dan keadilan menjadi lengkap. Dibaca dari Alfa dan Omega jilid 4 halaman 147. Meskipun kisah ini memiliki akhir yang bahagia, setidaknya untuk Daniel, bagaimanakah dengan kisah-kisah lain bahkan yang ada dalam Alkitab? Misalnya dalam Markus 6 ayat 14 sampai 29 yang tidak berakhir dengan pembebasan, bagaimanakah cara kita memahaminya? Pemulihan nama baik. Baca Daniel 6 ayat 24 sampai 28. Kesaksian apakah yang diberikan raja tentang Tuhan? Poin penting dari narasi ini adalah fakta bahwa Darius memuji Allah dan mengakui kedaulatan Allah. Ini adalah puncak bahkan klimaks dari pujian atau ungkapan pengakuan yang diberikan kepada Allah dalam pasal-pasal sebelumnya. Dalam Daniel 2 ayat 20 sampai 23, 3 ayat 28 dan 29, 4 ayat 1 sampai 3, 34 sampai 37. Seperti Nebukadnezar, Darius menanggapi kelepasan Daniel dengan memuji Allah. Tetapi dia melakukan lebih banyak lagi,
Dia membalikkan dekret sebelumnya dan memerintahkan semua orang untuk takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Daniel 6 ayat 26. Ya, Daniel secara ajaib diselamatkan. Kesetiaannya dihargai, kejahatan dihukum, dan kehormatan serta kekuasaan Allah dibenarkan. Tetapi apa yang kita lihat di sini adalah contoh kecil tentang apa yang akan terjadi dalam skala universal. Umat Allah dibebaskan, kejahatan dihukum, dan Tuhan dipertahankan di hadapan seluruh alam semesta. Baca Daniel 6 ayat 24. Apakah yang mungkin kita temukan agak menyusahkan tentang ayat ini dan mengapa? Namun ada satu masalah yang mengganggu, dan itu adalah para istri dan anak-anak yang sejauh yang kita ketahui tidak bersalah, tetapi yang menderita nasib yang sama dengan yang bersalah. Bagaimanakah kita bisa menjelaskan apa yang tampaknya merupakan kesalahan penanganan keadilan? Pertama, kita harus mencatat bahwa tindakan diputuskan dan dilaksanakan oleh raja menurut hukum Persia yang mencakup keluarga dalam hukuman pelakunya. Menurut prinsip kuno, seluruh keluarga memikul tanggung jawab atas pelanggaran anggota keluarga. Tidak berarti hal itu benar. Itu hanya berarti bahwa cerita ini sesuai dengan apa yang kita ketahui tentang hukum Persia. Kedua, kita harus mencatat bahwa narasi Alkitab melaporkan peristiwa itu tetapi tidak mendukung tindakan raja. Faktanya, Alkitab dengan jelas melarang anak-anak dihukum mati karena dosa orang tua. Baca Ulangan 24 ayat 6. Di hadapan ketidakadilan seperti ini dan banyak lainnya, penghiburan apakah yang dapat Anda peroleh dari ayat-ayat seperti 1 Korintus 4 ayat 5? Apakah yang dikatakannya dan mengapakah hal itu sangat penting? Pemikiran lebih lanjut, pembahasan Daniel tentang yang dicatat dalam Ibrani 11. Apa yang bisa disebut saksi-saksi iman mengatakan bahwa para nabi di antara pencapaian-pencapaian lainnya menutup mulut singa-singa. Baca Ibrani 11 ayat 33. Ini luar biasa. Tetapi kita harus ingat bahwa para pahlawan iman bukan hanya mereka yang lolos dari kematian seperti Daniel, tetapi juga mereka yang menderita dan mati dengan berani seperti yang dicatat dalam Ibrani 11. Allah memanggil beberapa orang untuk bersaksi melalui kehidupan dan yang lain melalui kematian. Dengan demikian, narasi pembebasan Daniel tidak menyiratkan bahwa pembebasan diberikan kepada semua orang, seperti yang kita pelajari dari banyak pria dan wanita yang telah menjadi martir karena iman mereka kepada Yesus. Namun, pembebasan Daniel yang ajaib menunjukkan bahwa Allah berkuasa, dan Ia pada akhirnya akan membebaskan semua anaknya dari kuasa dosa dan kematian. Ini akan menjadi jelas dalam pasal-pasal selanjutnya dari kitab Daniel. Pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan. Pertama, seorang Prancis bernama Jean-Paul Sartre pernah menulis bahwa cara terbaik untuk memahami proyek fundamental realitas manusia adalah dengan mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang proyeknya adalah untuk menjadi Allah. Baca buku Jean-Paul Sartre, Being and Nothingness, A Phenomenological Easy and Ontology, Washington Square Press, tahun 1956, halaman 724. Bagaimanakah ini membantu kita memahami setidaknya pada satu tingkat mengapa raja jatuh ke dalam perangkap? Mengapakah kita semua dalam posisi apapun dalam kehidupan kita
harus berhati-hati terhadap kecenderungan berbahaya yang sama ini. Tidak peduli seberapa halus itu akan terjadi, apakah cara lain yang mungkin kita inginkan untuk menjadi seperti Allah? Kedua, saksi seperti apakah yang kita perlihatkan kepada orang lain sehubungan dengan kesetiaan kita kepada Allah dan hukumnya? Akankah orang-orang yang mengenal Anda berpikir bahwa Anda akan membela iman Anda, bahkan jika itu merugikan pekerjaan Anda atau bahkan hidup Anda? Apakah yang Anda lihat dalam Daniel yang menjadikannya seseorang yang dapat digunakan Allah secara efektif untuk tujuan-tujuannya dengan bantuan Allah? Bagaimanakah Anda dapat mengembangkan karakteristik yang sama? Dengan cara apakah Daniel dapat dibenarkan jika memutuskan cara dia berdoa setelah dekrit larangan dikeluarkan? Atau apakah itu kompromi yang berbahaya? Jika demikian, mengapa? Mari kita renungkan dan kita cari jawabnya berdasarkan firman Allah yang sudah kita pelajari dalam satu tema bagian 1 dan bagian 2 ini. Kembang mawar, kembang melati, indah dipandang, harum mewangi. Ayah dan ibu dihormati, adik dan kakak disayangi. Sekian renungan malam kita. Kita akan jumpa dalam episode berikutnya. Tuhan memberkati. Horas.